Untuk melarikan diri dari gadis besar yang manja di lingkaran kota Beijing, saya bekerja 5 pekerjaan sehari. Akhirnya membayar kembali 500.000 yuan yang terhutang kepadanya. Saya berlari ke kota kecil itu, menjalani kehidupan pensiun dengan bakar-bakar daging, seperti dewa. Namun sampai hari itu, di televisi, suara pembawa acara berita gemetar, untuk seorang pria, dia menutup seluruh kota Beijing. Melihat wajah yang akrab dan indah di layar, membuat napas tercekik, daging kambing saya jatuh ke tanah dengan suara, plop. Selesai. Dia menemukan saya. Pada tahun kedua setelah meninggalkan Beijing, Jiang Ze akhirnya menjadi dirinya sendiri. 2 tahun lalu, ayah saya yang tidak teratur berhutang 500.000 yuan dari judi, langsung mengirimkan saya ke peminjam tersebut. Dan menganggap saya sebagai barang langka yang diserahkan kepada pemimpin keluarga Liu, Lady Liu Ruyan, di lingkaran kota Beijing. Saya tinggal di rumah Liu selama 5 tahun, dikatakan menemani dia, padahal sebenarnya saya hanyalah pelayan tingkat tinggi, siap sedia kapan saja, tanpa martabat. Untungnya otak saya masih cukup cerdas, dengan memutar-mutar beberapa permainan kecil, hidup hemat, saya berhasil menabung 500.000 yuan. Pada hari ketika uang dilemparkan ke wajah Liu Ruyan, saya ingat wajahnya yang biasanya tak berekspresi. Pertama kali muncul retakan, saya tidak peduli dan berbalik pergi. Saya membeli tiket stasiun kereta hijau semalam, berlari lebih cepat dari anjing. Saya melarikan diri ke kota kecil di selatan yang berjuta kilometer jauhnya, menyewa sebuah toko kecil di depan jalan, mendirikan gerobak bakar-bakar. Jangan bilang, keterampilan saya memang tidak buruk. Xiao Ze, beri 20 tusuk hati, 10 tusuk otot, tambahkan lebih banyak pedas. Perasaan tersedak setelah menunggu 14 jam, udara terasa manis. TV tua di toko itu sedang menayangkan berita malam. Dikabarkan, pada pagi hari ini seluruh jalur transportasi di kota Shangjing mengalami kerusakan total. Semua jalur keluar kota. Diterapkan pengendalian sementara, 3 jalur laut, darat dan udara sekaligus diaktifkan, koordinasi tingkat tertinggi. Saya hampir menumpahkan 1 gelas bir. Dengan pertunjukan besar seperti ini, siapa penjahat yang dicari yang begitu berprestise? Saat berita berubah, beralih ke sebuah acara pers, seorang pria mengenakan setelan hitam, memakai kacamata hitam, tampak jelas bukan orang baik, wajahnya tidak ekspresif berdiri di depan podium. Atas perintah Liu Dong, perusahaan kami akan melakukan segala upaya untuk mencari seorang pria bernama Bai Yueguang di seluruh negeri. Kali ini saya benar-benar menumpahkan, Bai Yueguang pada zaman sekarang masih begitu artistik. Lawang juga senang. Hei, siapa pemilik putri besar itu? Mengapa yang begitu romantis bermain dengan Bai Yueguang tidak disebut Jusazi? Hatiku berdegup kencang. Nama Liu tidak akan begitu cerdik, kan? Layar TV di samping pria berpakaian hitam tiba-tiba menyala, tidak ada foto di atasnya. Foto hanya beberapa baris teks. Pengumuman pencarian orang, nama Bai Yueguang, karakteristik laki-laki, sekitar 25 tahun, pandai merawat orang Liu, bisa memasak, terutama memanggang sate. 2 tahun lalu hilang di Shangjing, botol bir di tangan saya berderit dan jatuh ke tanah. Terhancur, seluruh darah tubuhku seolah beku dalam sekejap, rasa dingin mengalir dari alas kaki hingga tengkorak. Pria berpakaian hitam di TV terus berbicara dengan nada tanpa emosi. Liu Dong memiliki perintah, siapa yang menemukan Bai Yueguang akan diberi hadiah tunai 1 miliar, tidak melaporkan atau menyembunyikan orang yang mengetahui konsekuensinya sendiri. Seluruh pangkalan barbeki berbuat begitu gaduh, dan masih saja 1 miliar. Apakah ini aku menambahkan pita emas atau berlian? Aku berbalik ingin lari, tapi di depan pintu beberapa Rolls-Royce hitam sudah diam-diam berhenti. Membuka pintunya. Sekelompok orang berpakaian hitam seperti yang saya lihat di televisi turun bersamaan, langsung menuju ke gerobak kecilku. Yang memimpin menanggalkan kacamata hitam, menunjukkan wajah dingin. Matanya bersinar seperti listrik, mengintipku sekeliling, lalu memfokuskan pada panggangan di depanku. Dia datang, mengambil 1 tusuk sate domba yang baru aku bakar. Dia mencium, kemudian di tengah tatapan terkejut semua orang, dia berlutut 1 lutut. Tuan Bai Yueguang, kami akhirnya menemukan Anda. Nyonya besar memikirkan Anda. Aku menatapnya, lalu melihat sekitar puluhan orang yang menyiarkan langsung di ponsel, wajah penuh wow, para penonton. Aku tiba-tiba pingsan, hampir mati di tempat, kemunduran sosial, ternyata begitulah rasanya. Aku diundang naik Rolls-Royce dengan nomor plat 58. Mungkin tidak tepat. Sebenarnya aku dibawa oleh 2 pria berotot tinggi 1,9 meter dalam pakaian hitam seperti anak ayam kecil. 1 kiri dan 1 kanan. Pemilik rumahku, Pak Wang, sudah benar-benar bodoh. Ia bersandar di kursi kecil, memegang setengah potongan hati domba yang aku bakar, matanya kosong, bisik-bisik. Aku sungguh menganggap pria 1 miliar ini sebagai sekutu kecil. Aku juga selalu memintanya menambahkan pedas, Pak Wang tidak tahan.
Di kehidupan berikutnya aku akan memanggang sate untukmu. Pintu mobil tertutup, memisahkan semua kebisingan luar, di dalam mobil sangat tenang. Yang memimpin, orang berpakaian hitam, yaitu yang tadi berlutut kepada saya bernama Liu. Dia adalah penjaga utama Liu Ruyan, di masa lalu aku sering berurusan dengannya. Saat ini dia duduk tegak, tidak menoleh, memancarkan aura dingin yang membuat orang asing menjauh. Aku bersihkan tenggorokku. Aku memutuskan untuk berjuang sekuat tenaga. Tuan Li, sudah lama tidak bertemu. Tubuh Liu mengerut sebentar, menatapku dari kaca spion, matanya penuh kompleksitas. Pak Jiang, Anda terlalu sopan, panggil saja saya Xiao Li. Bapak, sebelumnya Anda tidak selalu memanggilku, makan? Kekuatan uang yang sial ini membuatku menahan senyum lebih buruk daripada menangis. Lige, lihatlah apakah kejadian ini ada kesalahpahaman? Aku hanya penjual sate. Sang, Bai Yu Guang, yang kalian cari pasti bukan aku. Yang kalian cari, Sang, Bai Yu Guang, pasti bukan aku. Liu diam, suasana di dalam mobil semakin tegang. Aku merasakan keringat mulai menetes di dahi. Setelah tepat 1 menit, Liu akhirnya berbicara pelan. Tuan Jiang 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 Tuan Ji. Lebih dari 1 juta data, akhirnya kami menandai 37.000 target yang dicurigai. Aku merasakan kulit kepala gatal. Apa ini kegilaan? Wanita ini benar-benar gila, hanya mencari seseorang saja. Apakah Anda akan memicu perang dunia ketiga? Li Wu, dia melanjutkan berbicara, tapi Sang, Dada Jie, mengatakan semuanya bukan itu. Ia berkata, Bai Yu Guangnya bersifat tunggal. Jadi kalian datang dengan begitu banyak orang untuk menangkapku? Aku bertanya pada Li Wu sambil menggelengkan kepala. Dengan ekspresi serius, Tuan Gujiang, kami tidak datang untuk menangkap Anda, kami datang untuk menyambut Anda kembali ke rumah. Rumah? Terima kasih padamu, tempat itu bagi saya seperti neraka. Armada melaju cepat dan langsung menuju sebuah lapangan kosong di luar kota kabupaten. Di sana terparkir helikopter pribadi hitam yang diam. Baling-balingnya menciptakan aliran udara besar yang hampir membuat mata saya tidak bisa terbuka. Saya dibawa naik pesawat. Saat lepas landas, saya menatap kota kabupaten yang semakin kecil di luar jendela. Melihat gerobak bakar daging saya yang menyala lampunya, dan air mata hampir jatuh. Hari-hari ajaibku, kebebasanku. Begitu saja hilang. Di dalam pesawat, Liu memberi saya secangkir kopi panas beruap. Saya tidak meminumnya, hanya menontonnya sambil bertanya dengan segala tenaga terakhirnya. Liu Ruyan, dia mengapa harus mencari saya? Bukankah saya sudah melunasi uangnya? Liu menatapku, matanya memancarkan rasa belas kasihan. Ia perlahan berkata, Tuan Jiang, selama 5 tahun Anda di keluarga Liu, Nona tidak pernah mengalami kambuhnya depresi. Tidak ada kambuhan. 2 tahun setelah Anda pergi, kondisi Nona semakin parah. Dokter mengatakan Anda adalah obatnya. Saya terkejut. Aku apa sih Balanjing? Obat segala penyakit. Tiba-tiba aku teringat bahwa Liu Ruyan memang memiliki insomnia dan kecemasan yang sangat serius. Dalam 5 tahun aku menemaninya, dia sepertinya tidur jauh lebih tenang. Namun aku mengira itu hanya karena dia memandangku sebagai alat yang mudah dipakai, sebuah tabung pelepasan emosi yang bisa dipanggil kapan saja. Aku tidak pernah berpikir begitu. Itulah sebabnya ia mengajakku kembali untuk menyembuhkan penyakit itu. Li Wu mengangguk lalu menundukkan kepala. Ya atau tidak? Dia berhenti sejenak, tampaknya menimbang kata-kata. Nona berkata, dia hanya ingin makan tusuk sate yang Anda bakar. Aku tidak percaya padamu. Untuk sekadar mencicipi 1 tusuk sate, dia menawarkan hadiah 100 juta untuk memblokir sebuah kota. Apakah tusuk sate ini terbuat dari daging naga? Saat helikopter mendarat di landasan terbang atas lantai tertinggi gedung pencakar langit di pusat kota Shangjing, saya masih bingung. 2 jam sebelumnya, saya bersukacita karena berhasil menjual tambahan 300 yuan malam ini. 2 jam kemudian, saya sudah ditangkap di lintas provinsi. Kembali ke kota yang pernah kuterima sumpah tidak akan pernah melangkahnya, naik turun hidup terasa sangat menggembirakan.
Keluar dari kabin pesawat, angin dingin meniup, saya bergetar. Liu Ruyan berdiri tidak jauh di sana. Setelah 2 tahun tak bertemu, dia tampak belum berubah. Namun seolah semuanya telah berubah. Dia mengenakan gaun panjang hitam yang dipotong rapi, tubuhnya tetap ramping, seperti seekor angsa hitam yang terpisah dari dunia. Wajahnya masih cantik tanpa nuansa manis, hanya warnanya lebih pucat dibanding ingatan saya. Bibirnya juga lebih tirus, dia berdiri diam seperti itu, menatap mata indahku tanpa kemarahan atau kegembiraan, hanya warna hitam pekat yang tak terhingga. Seperti 2 pusaran, ingin menyerap jiwaku. Aku merasa gatal di kulit kepala saat dia menatapku, secara otomatis mundur setengah langkah. Bos, aku salah, benar-benar salah. Aku seharusnya tidak lari, seharusnya aku memanjat. Liu bersin lembut di belakangku. Saya cepat berdiri tegak, Miss. Saya menunduk, suaraku kering. Saat 2 kata itu keluar, saya merasa kembali menjadi remaja yang takut-takut 5 tahun lalu. Liu Ruyan tidak berbicara, tetap menatapku, suasana menjadi beku. Para bodyguard berbaju hitam di sekeliling berdiri tegak satu persatu, bahkan napas mereka melambat, takut mengganggu pertemuan aneh ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara perlahan, suara dingin, dengan sedikit serak. Jiang Ze memanggil nama lengkapku, hatiku bergetar. Selama 5 tahun di keluarga Liu, dia entah memanggilku, Wei, atau tidak memanggil sama sekali. Langsung menunjukkan mata bahwa kau harus pergi. Dia bertanya bagaimana saya bisa menjawab. Saya bilang sudah cukup lama menjadi sapi dan kuda buatmu. Saya bilang ingin hidup normal. Takut setelah saya selesai bicara, 1 detik lagi dia akan dilemparkan dari gedung setinggi ratusan meter. Saya mengatur, berusaha membuat suaranya terdengar lebih tulus. Nyonya, saya sudah melunasi hutang yang saya miliki. Hanya berpikir, tidak seharusnya mengganggu Anda lagi. Mengganggu yang cantik, alisnya sedikit berkerut. Siapa memberitahu kamu sudah lunas? Saya bingung, bukankah saya memberi kamu 50 juta? 50 juta. Dia seolah mendengar lelucon besar, bibirnya mengangkat sedikit dengan sikap sarkastik. Itu hutang judi yang ayahmu miliki, hutangmu kepada saya belum mulai dihitung, saya benar-benar terkejut. Tidak. Ada operasi seperti ini, jadi 50 juta saya hanyalah hidangan pembuka. Makan utama masih di depan. Ini versi pinjaman berjangka tinggi? Bunga majemuk pun tidak dihitung seperti ini. Saya merasa tekanan darah saya naik. Apa yang saya hutang kepada kamu? Saya menggeram, melangkah maju 1 langkah, dia begitu dekat dengan saya. Bahkan saya bisa mencium aroma parfum familiar di tubuhnya. Kamu berhutang kepada saya. Dia menekan jari tipisnya, lembut mengetuk dada saya. 5 tahun bersama, 1825 hari sarapan, dan tak terhitung malam-malam tanpa tidur. Suaranya lembut, namun seperti palu. Dengan keras menabrak hati saya. Saya melihat mata seriusnya, seketika tidak bisa berkata apa-apa. Nyonya, apakah ini menghitung tagihan atau mengungkapkan perasaan? Tagihan ini terlalu artistik. Bagaimana saya harus membayar? Saya juga menemani kamu 5 tahun. Jadi dia menarik tangan, nada kembali dingin seperti biasa. Sebelum lunas, tidak boleh pergi kemanapun. Setelah berkata itu, ia berbalik dan pergi. Rok hitam menorehkan lengkungan tegas di angin. Membawanya ke tempat bersih, dia tidak menoleh dan memberi perintah kepada Liu. Bau minyak di seluruh tubuhnya sangat menyengat, bau itu kamu baru saja mendekati. Wanita, namamu, kata, bukan hati. Saya dipaksa oleh Liu dan satu lagi. Bodyguard memasuki sebuah kamar yang sangat mewah, kamar mandi lebih besar daripada warung bakar saya seluruhnya, bathtub sudah diisi air panas, di sampingnya ada barisan produk mandi kelas atas yang tidak pernah saya kenal. Saya tak bersalah melepas kaos t-shirt berlumut minyak itu. Saya merendam diri dalam air panas, aliran air hangat mengelilingi saya. Namun saya tidak merasakan seberkas kehangatan, hanya merasa seluruh tubuh dingin. Selesai, sekarang tidak bisa lolos lagi. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh, dia mengekang saya hanya untuk menghitung hutang emosional yang tak terhitung. Atau seperti yang dikatakan, dia hanya sakit. Butuh obat ini dari saya? Saya menggaruk rambut dengan gelisah, pikiran menjadi kusut. Setelah mandi, saya mengenakan pakaian santai merek baru, melihat diri asing di cermin, seolah berada di dunia lain. Menunggu saya di pintu, Mr. Jiang, Miss di restoran menunggu Anda. Saya mengikuti dia melewati lorong panjang, sampai ke sebuah restoran besar, meja panjang. Meja makan dipenuhi berbagai hidangan lezat, segala macam makanan laut dan daratan tersedia. Sementara itu, duduk di tempat utama, memegang pisau dan garpu, sikapnya anggun namun tidak menggerakkan mulut. Dia melihat saya menundukkan dagu, memberi isyarat agar saya duduk di depannya. Saya duduk, melihat penuh meja hidangan, tapi tak ada selera. Ia memerintahkan,
Ambil sumpitku. Dengan mekanis, saya mengambil satu suapan makanan dan memasukkannya ke mulut. Rasanya seperti mengunyah lilin. Tidak enak? Dia bertanya. Saya menggeleng. Enak? Lalu kenapa tidak makan? Tidak ada selera. Menurunkan pisau dan garpu, mengusap sudut mulut dengan tisu. Jiang Ze melihat saya satu demi satu kata berkata, besok ikut saya menghadiri sebuah pesta malam. Saya terkejut. Pesta malam? Ya, kenapa? Karena dia mengangkat sudut mulut dengan senyum yang tidak jelas. Saya akan mengumumkan kepada semua orang, cahaya bulan putih saya telah kembali. Sumpit di tangan saya berderak dan jatuh ke tanah. Saya dipaksa oleh sekelompok stylist di kursi dan dibosankan selama 3 jam penuh. Rambut, makeup, jas, dasi, manset. Ketika akhirnya berdiri di depan cermin lantai yang sangat besar itu, saya hampir tidak mengenali, orang di dalamnya adalah diri saya sendiri. Pria di cermin mengenakan setelan Armani haute couture yang rapi. Rambut disisir tanpa celah, alis dan mata dirapikan sehingga tampak mendalam dan tegap. Seluruh penampilannya terlihat seperti yang dibesarkan dengan cermat oleh keluarga kaya, pria bergantung pada pakaian, kuda pada keran. Orang tua tidak menipu, wajah ini sedikit tegang, senyum sulit. Bagus, suara Liu Ruyan terdengar dari belakang. Saya kembali. Lalu melihatnya mengenakan gaun panjang warna merah anggur tanpa bra, hiasan berlian kecil di pinggiran rok bersinar di bawah lampu. Dia memakai makeup halus, bibir merah seperti api, alunan mata membawa sebuah pesona mematikan, dia seperti mawar yang mekar sepenuhnya. Cantik menakjubkan namun berbisa. Dia berjalan ke depan saya, mengulurkan tangan, dengan mahir membantu menyusun dasi saya. Ujung jari dingin tanpa sengaja menggeser ke leher saya, memicu getaran. Saya secara naluriah ingin lari, tapi dia menekan bahu saya, mendekat ke telinga saya, dengan suara yang hanya kita berdua bisa dengar berkata, Jiang Ze, malam ini kamu adalah apa yang harus dilakukan? Ingat, jangan tertawa, jangan bicara dengan siapapun, terutama wanita. Yang kamu lakukan hanyalah berdiri di samping saya, menjadi vas dingin misterius yang tidak ada orang yang layak. Permintaan ini cukup unik, sehingga saya adalah gantungan pribadi. Saya menarik napas dalam-dalam, mengangguk, mengerti, orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Tempat pesta makan malam berada di Hotel 7 Bintang yang sangat mewah. Ketika saya memegang tangan Liu Ruyan, turun dari Rolls-Royce, melangkah ke trotoar merah, ribuan lampu kilau menyala sekaligus, seperti lautan putih. Samudra, saya secara naluriah mengecilkan mata. Liu Ruyan tampak sudah terbiasa dengan semua ini, matanya tetap lurus, dagu sedikit mengangkat, seperti ratu yang memeriksa wilayahnya. Saat kita masuk ke ruang pesta, seluruh aula menjadi tenang seketika. Semua orang menatapku sekaligus, atau lebih tepatnya menatapku, aku bisa merasakan bahwa mata-mata itu penuh dengan rasa ingin tahu, iri hati, tidak menghargai, dan juga rasa penasaran yang tulus. Aku merasa seperti monyet yang disiarkan. Para bos, jangan lihat lagi, kalau melihatku nanti akan dikenakan biaya. Itu dia cahaya bulan putih dari Liu Ruyan, tampaknya tidak terlalu menarik. Selain lebih tampan, apalagi? Dengar-dengar ia adalah penjual sate, dibeli kembali oleh Miss Liu dengan membeli seorang pria dengan Liu Ruyan gila? Bisikan-bisik seperti nyamuk menembus telingaku, aku tak menunjukkan ekspresi, namun di dalam hati sudah menyapa leluhur 18 generasi orang-orang ini. Apa masalah penjual sate? Makan beras rumahmu? Kalau punya keberanian kalian juga bakar sate dan biarkan ibu kaya menawarkan. Liu Ruyan seolah tidak mendengar perbincangan itu, dia menepuk tanganku dan langsung berjalan menuju pusat ruang pesta, memakai setelan putih. Seorang pria tampan datang, Liu Ruyan akhirnya datang. Pria itu tersenyum lembut, namun pandangannya seperti pisau menempel pada diriku. Aku mengenalnya, Lin Haof, anak kedua keluarga Lin, terkenal di ibu kota. Pencinta flamboyan juga salah satu yang paling mengganggu di antara banyak pengikut Liu Ruyan. Liu Ruyan melihatnya, kerut di dahi hampir tak terlihat. Lin Haof menjawab dengan tenang, pandangan Lin Haof menelusuri tubuhku, penuh tantangan. Ini dia Liu Ruyan, cahaya bulan putih yang kamu cari selama 2 tahun. Dia sengaja memperpanjang nada bicara. Sudah lama saya mengagumi namamu, tidak tahu di mana bapak ini? Gao Jiu datang. Bagian klasik tantangan penjahat, saya mengingat perintah Liu Ruyan. Menyandarkan wajah, tidak berkata satupun, berusaha memerankan vas dingin.
Liu Ruyan menjawab atas namaku, dia sekarang di sini menanggapi dengan Gao Jiu, penuh gaya CEO dominan, juga penuh ambiguitas. Dia dengan lembut memukul punggung tanganku, bibir merahnya terbuka sedikit. Apakah namanya masih belum layak kau ketahui? Astaga, kata ini terlalu menggoda banget, saya hampir tidak bisa menahan tawa. Wajah Lin Hao benar-benar gelap. Dia memikirkan sebentar, seperti dasar panci yang hitam. Ia adalah anak kedua keluarga Lin, kapan ia pernah mengalami penghinaan semacam ini? Liu Ruyan, jangan berlebihan. Dia menurunkan suaranya, menggerakkan gigi sambil berkata, untuk pria liar yang tidak tahu dari mana ia muncul, apakah kau bersedia? Pria liar Liu Ruyan tertawa, senyum dingin dan berbahaya. Lin Hao, saya beri peringatan, jaga mulutmu, dia adalah milikku. Siapa yang berani menyentuh satu jari darinya, saya akan memotong tangan siapapun. Suaranya tidak keras, namun jelas terdengar di seluruh ruang perjamuan, semua orang diam, semua orang terpesona oleh hasrat milik Liu Ruyan yang tak tersembunyi dan kejam. Saya berusaha menahan diri, berdiri di sampingnya, merasa bukan sekadar teman laki-lakinya, melainkan miliknya. Sebuah benda yang diberi label eksklusif Liu Ruyan, perasaan ini tidak menyenangkan. Tetapi melihat wajah Lin Hao yang memerah hingga ungu, saya merasakan suatu kebahagiaan tak terjelaskan. Bos keren, bersiaplah untuk mati, ya? Saat itulah seorang pelayan membawa nampan melewati kita, mata Lin Hao berputar, tiba-tiba dia mengucapkan, "Ayo." Tubuhnya miring, menabrak pelayan itu. Nampan di tangan pelayan tidak stabil, satu gelas anggur merah jatuh tepat ke gaun panjang berwarna merah anggur Liu Ruyan yang mahal. Semua terjadi di antara cahaya dan batu api, saya hampir bereaksi secara naluriah. Saya melangkah maju, menarik Liu Ruyan ke dalam pelukanku dengan kuat, sambil mengulurkan tangan, menggunakan punggungku untuk menahan gelas anggur yang tumpah. Air dingin, cairan itu segera meresap ke jas saya, lengket menempel di punggungku. Seluruh proses kurang dari 1 detik, ketika semua orang sadar, Liu Ruyan sudah aman dalam pelukanku, sementara punggungku basah. Bagian demi bagian, kacau balau. Ruang perjamuan berderai, Liu Ruyan di dalam pelukanku sedikit kaku, dia mengangkat kepala, mata cantiknya pertama kali menunjukkan kejutan dan sedikit kompleksitas yang tak saya pahami. Perasaan yang kompleks, saya melepasnya dan mundur 1 langkah, kemudian bisik, "Nyonya, apa kamu baik-baik saja?" Dia tidak berbicara, hanya menatapku. Wajah Lin Hao semakin pucat, dia tak menyangka saya bereaksi begitu cepat. Dia sebenarnya ingin membuat Liu Ruyan menjadi bahan tertawaan di depan umum. Namun akhirnya saya menampilkan aksi penyelamatan heroik. "Kamu baik-baik saja?" Liu Ruyan akhirnya berbicara, suaranya mengandung sedikit ketegangan yang bahkan dia tidak sadari. Saya menggelengkan kepala, baru saja hendak berkata, "Tidak apa-apa," tiba-tiba saya merasakan rasa tajam seperti api di punggung. Wah, apa yang terjadi? Saya tidak tersakiti, hanya sedikit luka kulit. Liu Ruyan menoleh melihat saya, mengerutkan dahi, "Kamu memohon belas kasihan padanya bukan meminta?" Saya menghela napas, merasa tidak perlu. Untuk hal kecil ini, tidak pantas dihukum. Yang penting jika dia benar-benar dipotong tangan, keluarga Lin tidak akan mencari saya berjuang. Saya masih ingin hidup 2 tahun lagi. Baik-baik saja mengevaluasi rangkaian saya. Liu Ruyan menatap saya beberapa detik, matanya berubah tak terduga. Akhirnya dia menguap dingin, seolah melepaskan napas, hukuman mati dapat dihindari, hukuman hidup sulit lolos. Dia melihat Lin Hao yang tampak seperti anjing mati bersandar di tanah. Dengan dingin berkata, "Keluarga Lin di tambang berlian di Afrika Selatan, saya sudah mendapatkannya. Sebelum matahari terbenam besok, saya akan melihat kontrak penyerahan." Jika Lin Hao diberi amnesti, dia menundukkan kepala sambil melangkah mundur. "Terima kasih, Miss Liu. Terima kasih Miss Liu atas belas kasihan." Orang di sekitarnya melihat saya dengan pandangan yang sepenuhnya berubah. Jika sebelumnya hanya rasa ingin tahu dan meremehkan, sekarang menjadi rasa hormat yang mendalam dan ketakutan.
Orang ini hanya sedikit luka kulit, namun membuat keluarga Lin harus menanggung tambang berlian bernilai puluhan miliar. Apa itu cinta putih? Ini jelas permainan hidup Raja Neraka. Karena begitu saja, tidak bisa dilanjutkan, Liu Ruyan langsung membawa saya pergi lebih awal. Kembali ke apartemen lantai atas, dokter keluarga sudah menunggu di sana. Saya berbaring di sofa, membiarkan dokter membersihkan luka dan memberi obat. Pisau sebenarnya hanya beberapa goresan tidak dalam, terlihat menakutkan. Sebenarnya tidak perlu jarum jahit, namun ekspresi Liu Ruyan. Namun tampak seperti langit runtuh, dia berdiri di samping tanpa berkata apa-apa, wajahnya suram hingga bisa meneteskan air. Selama proses itu, dia tidak mengucapkan satu kata pun, namun tekanan napas membuat semua orang di kamar kesulitan bernapas. Dokter selesai memproses luka. Setelah memberi beberapa petunjuk, dia melarikan diri seolah-olah. Di kamar hanya tersisa saya dan Liu Ruyan, serta Li Wu yang berdiri di kejauhan berusaha menurunkan kehadirannya. Saya menggerakkan tubuh, ingin duduk tapi tidak bergerak. Jiang Ze, apakah kau merasa sangat hebat? Aku terkejut, pahlawan menyelamatkan wanita. Suara dia mengandung sedikit ejekan. Kamu pikir siapa dirimu? Apa yang membuatmu berhak menundukkan saya? Aku terhenti oleh pertanyaannya. Ya, aku hanya. Apapun, hanya karena 5 tahun bersama yang sial itu, dan kebiasaan tersisa yang bahkan aku sendiri tidak bisa menjelaskan, aku diam. Dia terus menuntutku berbicara, aku menghela napas dan dengan suara pelan berkata, aku tidak memikirkannya terlalu dalam, hanya reaksi naluriah. Melihat bahaya maka ingin menarikmu menjauh. Aku mengatakan kebenaran, selama 5 tahun di keluarga Liu, aku sudah terbiasa mengurus berbagai masalah untuknya dan menolak segala bahaya. Itu telah terpatri dalam tulangku. Liu Ruyan juga diam, dia menatapku begitu saja, matanya kompleks seperti lautan dalam. Setelah lama, ia perlahan seolah-olah mengeluarkan seluruh tenaga. Mengucapkan satu kalimat, Jiang Ze tidak boleh lagi menundukkan bahaya untukku, dan tidak boleh terluka. Suaranya bahkan mengandung getaran yang sulit terdeteksi, seolah-olah sesuatu memukul lembut di bagian hati saya. Sejak peristiwa pesta makan malam berdarah, posisi saya di keluarga Liu. Dia benar-benar mengenakan pakaian yoga ketat, dengan sempurna menyorot kurva tubuhnya yang mengagumkan. Saya akui pada saat itu saya sedikit merasa mulut kering. Apa yang dilihat? Dia menatap dingin ke arah saya, dan saya segera. Saya menutup pandangan dengan mata abu-abu, pura-pura mempelajari lukisan di dinding, lalu melakukan 100 push-up. Dia menunjuk mat yoga. Tidak, Nyonya, cedera saya belum sembuh sepenuhnya. Saya memiliki luka di punggung, saya mengajukan keberatan dengan lemah. Dokter mengatakan sudah menutupnya, dia tidak terpengaruh, jika tidak bisa push-up maka lakukan 300 squat. Saya menerima nasib dan berbaring di mat yoga, mulai melakukan push-up. Liu Ruyan di sebelah saya di treadmill memulai lari pelan. Di gym hanya kami berdua, suasana agak aneh. Saya setengah melakukan push-up. Sambil diam-diam menatap dari sudut mata, keringat mengalir di pipinya, membasahi sisik rambutnya, membuat wajah dinginnya menjadi sedikit hidup dan mempesona. Saya terpejam, bahkan gerakan melambat, lebih fokus. Suaranya terdengar. Aku bersikap acuh. Sejujurnya, aku menatap matanya yang tidak dapat diragukan dan menghela napas. Dia mengangguk, aku ingin kembali ke kota kabupaten dan melanjutkan memanggang satenya. Kenapa dia menanyakan? Apa gunanya hari-hari seperti itu? Aku menatap matanya dan berkata dengan serius, di kota kabupaten aku bukan barang milik siapapun, aku hanyalah diriku sendiri yang hidup dari keahlian. Aku suka perasaan itu. Matanya menjadi gelap, dia diam lama. Lama sampai aku mengira dia marah. Jika dia perlahan berbicara, suaranya agak kering. Jika aku membiarkanmu pergi, apakah kamu akan lari lagi? Aku terkejut, apa yang terjadi? Dia mau membebaskanku. Matahari bersinar di barat, hatiku penuh kegembiraan, tapi aku tidak berani menunjukkan.
Aku dengan hati-hati bertanya kepada gadis tua, Anda? Apa yang Anda katakan benar? Dia tidak melihatku, hanya menatap tanah dan berteriak lembut. Hatiku berdetak kencang, kebebasan ada di depan mata. Aku bersumpah, aku pasti tidak baik, aku mengangkat 3 jari, hampir saja bersumpah kepada langit. Aku akan tinggal di kota kabupaten, memanggang sate dengan tenang, tidak akan muncul di depan Anda yang menjengkelkan. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh, setelah selesai aku menyadari wajah menjadi baik. Tampak lebih buruk, bibirnya menekan lingkar mata dengan erat, tampaknya sedikit merah. Apakah aku salah mengatakan sesuatu? Bukankah dia mau membebaskanku? Apakah ekspresiku terlalu gembira? Baik, dia memerah satu kata dari sela giginya. Bagus. Jiang Zhe, kamu bebas. Setelah berkata itu, ia berdiri dan tidak menoleh. Si sihir perempuan itu, Liu Ruyan, kali ini mengapa begitu mudah bicara? Hatiku penuh dengan perasaan tidak nyata. Aku bahkan curiga ini apakah dia sedang berbuat lelucon baru. Misalnya menunggu sampai aku tiba di bandara lalu memanggilku kembali, mengejek kepolosanku, tapi tidak peduli. Bagaimana? Ini satu-satunya kesempatan, aku memakai kembali kaos T dan celana jeans murahku, bersama Liu. Kembali ke landasan di lantai atas, masih helikopter hitam itu yang menjemputku menuju bandara. Sebelum pergi, aku menoleh melihat gedung megah berlampu itu, Liu Ruyan tidak datang mengantariku, aku juga baik-baik saja, takut melihatnya. Setelah susah-susah mendapatkan kebebasan, apalagi yang akan terjadi? Pesawat lepas landas, aku melihat kota Shangjing di bawahku semakin kecil. Perasaan campur aduk, tidak bisa diungkapkan, bukan kegembiraan yang dibayangkan, malah ada sedikit rasa kehilangan. Kekosongan, pasti aku terkena sindrom Stockholm, terkurung beberapa hari, bahkan keluar dengan perasaan. Sifatnya berbeda, Lawang memeluk pundak saya dengan wajah penasaran dan bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan hadiah 1 miliar? Saya, Wang Ge, bisa tidak menyebutkan hal ini? Mari 20 potong daging lambung, cepat teman-teman lama sudah tahu saya kembali. Mereka semua datang mendukung. Gerai BBQ kecil kembali menjadi ramai seperti dulu. Mendengar tawa riuh di sekitar, mencium aroma jintan dan bara api, saya merasa hidup kembali. Inilah dunia saya. Bekerja sampai larut malam, mengantar pelanggan terakhir, saya lelah hingga punggung. Saya berdiri, tidak bisa menahan diri, tapi hati saya sangat penuh. Saya menyusun barang dan bersiap tutup gerai pulang. Saat itu sebuah Lamborghini Pink yang sangat mencolok berderak dengan suara mesin yang tajam, meluncur dengan presisi berhenti di depan gerai saya, mata saya terjaga, tidak baik, ada aura gaib. Pintu mobil terbuka, satu paha putih panjang muncul terlebih dahulu, kemudian seorang wanita berpakaian rok pendek seksi dengan makeup smoky turun dari mobil. Ia melepas kacamata hitam, menampilkan wajah memikat. Dia menatap saya dengan mata memikat, pria tampan, masih mau bakar sate? Saya mengerutkan dahi, maaf, tutup gerai. Tidak, wanita itu melengkung tubuh seperti ular air datang, mengambil selembar uang merah dari tasnya, langsung menepuk meja. Apakah ini cukup beli saya malam ini? Saudara perempuan saya menjual seni tidak menjual tubuh. Dan dialogmu terlalu klise. Saya menolak uang dengan wajah tak berperasaan. Ibu, ini bisnis serius, wanita itu tidak marah ketika ditolak malah tersenyum lebih bahagia. Saya hanya suka kamu yang tampan dan polos. Dia mengulurkan tangan ingin menyentuh wajah saya. Saya mundur satu langkah menolak, tolong hormati. Suaraku menjadi dingin. Masih cukup berkepribadian, wanita itu tidak menyerah, mendekat lagi. Nama saya Lisa, saudara perempuan Lin Hao. Kakak laki-laki saya tak bertanggung jawab, menyinggungmu. Saya yang menjadi saudara perempuan menggantinya memohon maaf. Saudari Lin Hao, hati saya langsung waspada. Rubah kuning memberi salam pada ayam, tidak ada niat jahat, jadi tidak perlu mohon maaf. Hal itu sudah berlalu, aku berkata dingin, aku akan menutup pintu, silakan. Lisa tiba-tiba memegang pergelangan tanganku, menghembuskan napas seperti bunga teratai. Jangan menolak orang begitu jauh, Tuan Jiang. Aku tahu wanita itu, terlihat seperti gunung es, padahal sebenarnya paling tidak menarik. Apa maksudmu mengikuti dia? Lebih baik ikut aku janji akan membuatmu merasakan apa artinya kebahagiaan sejati. Saat ia berkata, tubuhnya hampir menyentuhku. Aku tak tahan lagi, hendak bertindak, tiba-tiba ada sesuatu yang angin dingin Siberia,
Suara dingin terdengar di belakangku. Apakah kau tidak mau? Tubuhku kaku, aku menoleh cepat, melihat sudah berdiri diam tanpa suara di belakangku. Memakai gaun putih sederhana, wajah bersih, wajah menghadap langit, rambut panjang terurai, tampak seperti gadis tetangga yang tidak berbahaya. Namun mata-matanya penuh gelap ganas yang bisa menelan manusia. Saat melihat, otakku bergetar seketika, menjadi kosong. Bagaimana dia bisa di sini? Bukankah ia membiarkanku pergi? Apakah ini perburuan sejauh 1000 mil, atau roh jahat yang tak hilang? Wanita bernama Lisa tampaknya juga terkejut oleh kejadian mendadak ini. Terkejut, ketika ia menyadari orang itu memang, warnanya segera menjadi lebih pucat daripada aku. Lisa, bagaimana kamu bisa di sini? Dia melepaskan genggamannya pada pergelangan tanganku seolah terkena listrik, tidak memperhatikannya. Pandangannya seperti dua pisau bedah tajam, menggores 1 inci demi 1 inci di tubuhku, akhirnya berhenti pada pergelangan tanganku yang pernah disentuh Lisa. Matanya gelap menakutkan, aku bertanya, dia melihat Lisa. Lisa berbicara satu persatu, suaranya lembut seperti bulu namun membawa beban 1000 kilogram. Bagaimana kamu ingin mati? Lisa terkejut gemetar seluruh tubuhnya, mundur berulang kali. Aku hanya bercanda dengannya, aku tidak melakukan apa-apa. Tertawa, tersenyum, senyum itu lebih dingin daripada menangis. Orang yang mengganggu saya juga bercanda, 3 kata, saya, diucapkannya sangat berat. Aku mendengarnya dengan gemetar. Kakak, bisakah kamu berhenti selalu menempelkan 3 kata ini pada mulutmu? Orang yang tidak tahu masih berpikir bahwa kami punya hubungan rahasia. Lisa masih mencoba membela diri, namun sudah kehilangan kesabaran. Ia mengambil ponsel dan menelpon nomor tersebut. Li Wu menghapus keluarga Lin dari Beijing dengan nada sederhana seperti mengatakan besok akan membeli susu kedelai untukku. Di ujung telepon Li Wu tampaknya tidak ragu sedikit pun. Dengan cepat menjawab 1 kata, dan sang pemilik memutuskan panggilan. Li Yuyan tidak menoleh lagi pada Lisa yang sudah terbaring lemas di tanah, melainkan berbalik ke arah saya. Kembali bersama saya, dia memerintahkan. Saya berdiri di tempat tanpa bergerak, melihatnya, hati saya dipenuhi rasa marah yang tak dapat dijelaskan. Liu Yuyan, ini pertama kalinya saya menyebut nama lengkapnya. Saya menjerit padanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukankah kamu sudah membebaskanku? Mengapa masih datang? Apa yang kamu anggap saya? Seperti hewan peliharaan yang bisa dipanggil kapan saja dan dihapus begitu saja? Saya mengeluarkan semua kata yang terpendam sekaligus. Setelah berteriak, saya menyesal. Baiklah, saya melihat tubuh Liu Yuyan bergoyang sedikit tak terlihat. Warnanya berubah menjadi pucat seperti kertas, bibirnya bergetar, namun tidak bisa mengucapkan 1 kata pun. Di mata cantiknya itu cepat tertutup lapisan embun. Dia hampir menangis. Saya mengenalnya selama 7 tahun, belum pernah melihatnya menangis, bahkan ketika diserang kata-kata paling tajam atau perusahaan menghadapi krisis besar sekalipun, dia selalu tenang dan santai. Meskipun ia tampak seperti ratu yang mengendalikan segalanya, sekarang dia hampir menangis hanya karena beberapa pertanyaan saya. Hati saya panik, rasa marah itu seketika dipadamkan. Saya membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, namun rasanya tenggorokan terhalang. Dia hanya menatap saya, air mata berputar di kelopak mata, namun keras kepala tidak mau jatuh. Seperti kucing kecil yang ditinggalkan pemiliknya lalu dihukum dengan keras. Yang dihukum keras, merasa tidak adil dan tak berdaya. Hati saya tertekan seketika. Saya melepaskannya. Akhirnya dia berbicara, suaranya penuh nada hidung. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku. Saya memberi kamu kesempatan, tapi bagaimana denganmu? Dia menunjuk Lisa yang terbaring di tanah. Kamu belum beralih dari saya lebih dari 12 jam dan sudah berselisih dengan wanita lain. Jiang Ze, aku memang begitu memandangku. Saudara perempuan, apakah logika ini agak salah? Apakah dia yang memulai mengganggu saya? Saya sebenarnya korban, tidak ada alasan untuk membela diri. Aku mencoba menjelaskan, tidak ingin mendengar dia memotong pembicaraanku. Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mata. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah telah mengambil keputusan. Jiang Ze, aku menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Mulai sekarang, dimanapun kau pergi, aku ikut. Kalau kau bakar sate, aku di sampingnya mengantaramu. Jika kau berani bicara lagi kepada wanita lain, dia berhenti sejenak, tampaknya sedang memikirkan hukuman yang tepat. Aku membayangkan adegan itu, aku di sini bakar sate, memberi saya piring. Di belakang masih berdiri barisan bodyguard berwarna hitam, adegannya terlalu indah untukku dilihat. Bagaimana denganmu?
Aku secara naluriah bertanya kepada. Melihatku tiba-tiba, dia melakukan gerakan yang membuatku dan semua orang di sana, jika Lisa masih dianggap manusia, terkejut. Dia melangkah satu langkah maju, menjejakkan kaki, dengan cepat mencium bibirku, seperti titik air katak, sekali sentuh saja, lalu dia bersemangat. Dengan nada yang penuh keberanian, dia berseru keras, "Aku akan menciummu sampai kau tidak mau lagi." Aku terdiam, seluruh dunia menjadi tenang. Sejak malam pasar itu, satu ciuman menakutkan, hidupku sepenuhnya menyimpang dari jalur yang diharapkan. Benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dia tidak memaksaku kembali ke kota, melainkan tinggal di depan gerobak bakar sate saya, menempati seluruh bangunan 3 lantai yang disewa, mengubahnya menjadi tempat sementara. Sukses, jadi rutinitasku berubah seperti ini. Aku bangun jam 6 pagi untuk pergi ke pasar membeli barang, begitu keluar pintu aku bisa melihat memakai pakaian olahraga kelas atas, membawa 2 bodyguard berlari di pagi hari. Ketika dia melihatku, dia berhenti. Tatapannya bisa membekukan orang menjadi patung es. Seiring waktu, selain beberapa pelanggan tetap, hampir tidak ada pelanggan wanita Liu yang datang. Saya sangat curiga dia ingin membuat bisnisku hancur, sehingga saya bisa menyerah dan pergi bersamanya. Cerdik, terlalu cerdik, yang paling memecahkan hatiku adalah dia benar-benar menghukumku. Suatu kali, gadis baru dari toko buah sebelah bersemangat bertanya kepada saya, "Bisa menambahkan WeChat?" Saya belum sempat menolak ketika Liu Ruyan datang dari seberang, menarik dasi saya di depan gadis itu dan mencium wajahku dengan keras. Kemudian dia memandang tajam pada gadis yang sudah beku itu, menyatakan, "Kedaulatan pelanggan, dia milikku." Sejak saat itu, dalam radius 500 meter tidak ada orang lain yang berani mendekati saya dalam jarak 3 meter. Saya menjadi eksklusif Liu Ruyan, terkenal di seluruh kabupaten. Warung bakar saya juga menjadi pusat wisata terbaru di kota Chengdu. Tak terhitung banyak orang datang, bukan hanya untuk makan tusuk sate, tapi juga untuk menyaksikan gadis muda berkerimas ini yang turun ke bumi demi cinta bagaimana dia melatih suaminya yang tidak patuh. Saya, Jiang Ze, seorang pria tampan yang hanya ingin tenang memanggang tusuk sate, terpaksa menjadi selebriti internet. Saya tak punya cinta dalam hidup. Pada malam itu setelah menutup gerai, saya sedang menyusun barang. Liu Ruyan datang seperti biasa, masih membawa sebuah ember termal untukmu. Dia menyerahkan ember itu kepadaku, ketika aku membukanya, ada mangkuk sup ayam hitam yang menguap. "Aku sedikit terkejut kamu membuatnya." Dia mengangguk, telinganya agak merah. Gadis muda ini yang jari-jarinya tidak pernah menyentuh air musim semi, untukku dia bahkan mulai belajar mencuci tangan dan membuat sup, meskipun tentu saja, saya tahu di gedung kecilnya pasti ada tim koki 3 bintang Michelin yang mengarahkan di belakang. Saya meminum satu suapan, rasanya cukup baik. "Terima kasih," aku bisik. Dia duduk di depanku, menatapku sambil ragu untuk berbicara. Suatu saat saya hampir menumpahkan semangkuk sup. "Ayahmu, tuan tua di keluarga Liu, sang pemimpin legendaris yang dengan satu langkah kaki membuat seluruh dunia bisnis bergetar, apa dia lihat saya? Tidak mungkin dia ingin menggunakan chat. Biar aku diusir pergi, seperti yang dipertunjukkan dalam drama." "Kapan dia datang?" saya bertanya dengan gugup. "Tidak dia yang datang," kata Liu Ruyan. "Kita akan kembali. Saya sudah tahu pada akhirnya harus kembali." Saya diam, pulang ke Beijing berarti kebebasan singkat saya akan berakhir lagi. Melihat ekspresi kecewa saya, mata Liu Ruyan juga memudar. "Apakah kamu kembali ingin lari?" dia bertanya dengan hati-hati. Saya melihat ekspresinya yang tegang, tiba-tiba saya merasa tidak mau menolak. Selama beberapa waktu bersama, saya merasakan dia berubah, dia bukan lagi ratu tinggi di atas. Dia berusaha belajar bersikap baik kepada saya, belajar masuk ke dunia saya, meski caranya tetap dominan dan canggung. Saya menghela napas, menunduk, "Tidak akan lari?" Saya bilang tidak bisa lolos. Saya menerima nasib. Mendengar jawaban saya, mata Liu Ruyan bersinar seketika, seperti bintang yang menyala di malam gelap. Dia bangkit dengan semangat. Mengelilingi meja, dia memeluk saya erat. "Jiang Ze, katakan lagi." Saya hampir terengah-engah karena dia memelukku, tubuhnya lembut, beraroma wangi. Wajah saya sedikit merah, saya berkata, "Saya tidak akan lari, saya." Dia memerintahkan, "Bagus sekali." Dia bersorak di telingaku seperti gadis kecil yang mendapat permen. Saya tahu kamu tidak mau melepaskan saya. "Kakak perempuan saya, apakah kamu terlalu percaya diri?" Saya sedang hendak mengingatkan dia tentang pemandangan. Saya hanya menerima nasib dengan sederhana. Tiba-tiba, suara tua dan berwibawa terdengar di belakang kami. "Hai," saya dan Liu Ruyan bersamaan terhenti. Seperti siswa kecil yang tertangkap, cepat memisahkan.
Saya menoleh, melihat seorang pria mengenakan pakaian Zongshan. Pria tua yang bersemangat, tidak marah dan penuh keagungan berdiri di dekat sana, memegang tongkat dengan kepala naga. Di belakangnya mengikuti Li Wu. Tua itu mengabaikannya, mata tajamnya memandangku terus-menerus, membuat hatiku bergetar. Ini dia Liu Laoyezi yang legendaris, auranya lebih kuat 100 kali lipat daripada Liu Ruyan. Liu Laoyezi memandang. Aku akhirnya perlahan mengucap, suaraku keras seperti lonceng. Kamu adalah Liu Laoyezi yang membuat cucuku terpesona dengan sate. Kehadiranmu lebih kuat daripada 10 lisa digabungkan. Aku berdiri di sana, merasa seolah menerima pemeriksaan pimpinan tertinggi, bahkan tidak berani bernapas. Liu Ruyan berdiri di depanku, seperti ayam betina yang melindungi anaknya. Bapak, jangan menakut-nakuti dia, saya sudah menakutkannya. Liu Laoyezi mengerang dingin, tongkatnya memukul tanah keras sekali. Aku melihat dia membuatmu terkejut. Berbalik untuk menutup ibu kota atas namanya, menawarkan hadiah 1 miliar, dan tetap datang ke pedesaan terpencil ini. Semua wajah keluarga Liu Ru telah kau hilangkan, Bapak bersuara keras, namun Liu Ru yang tidak membiarkanku. Tidak perlu kau mengurus, bajingan. Bapak marah sampai menjerit. Saat perang dalam keluarga besar hampir meletus, aku menarik napas dalam-dalam, keluar dari belakang Liu Ruyan, berdiri di depan Bapak. Bapak, halo, nama saya Jiang Ze. Aku memutuskan untuk menyerang secara aktif, bila melangkah maju 1 kali adalah 1 pisau, mundur juga 1 pisau. Liu Laoyezi mengerutkan mata, menilai ulangku, anak muda, kau memang memiliki sedikit. Katakanlah dengan dingin, berapa uang yang kau butuhkan untuk meninggalkan cucuku? Ini adalah sesi cek klasik, hatiku tiba-tiba memiliki sedikit harapan. Apakah 1 miliar target kecil bisa tercapai? Aku belum berbicara. Liu Ruyan meledak, Bapak, jangan begitu. Jiang Ze bukan orang seperti itu, diam. Bapak berteriak, kamu tidak punya hak bicara di sini. Ia menatapku, mata penuh tekanan. Tawar saja, asalkan aku mampu. Aku menatapnya lalu melihat Liu Ruyan yang gugup di samping, tiba-tiba tidak ingin melakukannya lagi. Aku bersihkan tenggorokku, memandang mata Bapak tanpa merendahkan atau mengangkat diri, berkata, Bapak, saya tidak mau uang. Setelah kata itu keluar, bukan hanya Liu Laoyezi terkejut, tapi juga Liu Ruyan. Saya akui pada awalnya apa yang bisa saya lakukan untuknya? Tetapi jika keberadaan saya dapat membuatnya sedikit lebih bahagia, lebih tenang, maka saya bersedia tinggal bukan karena uang, juga bukan karena takut pada keluarga Liu kalian, hanya karena saya menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang bahkan saya sendiri rasa terlalu manis, hanya karena dia adalah Liu Ruyan. Suasana menjadi sunyi, mata Liu Ruyan tiba-tiba memerah. Es pada wajah Tuan Liu tampak sedikit mencair, dia menatapku dengan diam sangat lama, sampai saya kira dia akan meledak. Tiba-tiba, dia tertawa, anak yang baik, dia mengangguk sedikit, terlihat menyenangkan, lebih baik daripada anak di keluarga Lin yang berkulit kusam. Dia berpaling dan berkata kepada Liu, bawa secangkir teh longin saya ingin minum teh dengan anak ini. Hal ini sudah lolos, alur cerita baliknya terlalu cepat. Pada malam itu saya menemani Tuan Liu di ruang teh lantai atas gedung kecilnya dan minum teh sepanjang malam. Dia tidak lagi menanyakan hal sebelumnya, juga tidak bertanya tentang saya dan Liu Ruyan. Dia hanya berbincang tentang masa lalu saya, berbicara tentang pengalaman memanggang sate, bahkan dengan antusias bertanya, bagaimana cara menghilangkan bau amis pada pangsit? Saya merasa tidak seperti sedang bertemu kakek suami yang akan datang, melainkan seperti berbincang dengan tetangga tua yang suka minum teh. Saat berangkat, Tuan Liu menepuk bahu saya. Anak Ruyan ini sejak kecil sudah keras kepala, sifatnya dingin. Selama bertahun-tahun ini, pertama kalinya saya melihat dia begitu peduli pada seseorang. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk, Anda terlalu banyak menanggung juga untuk melihatnya dengan baik. Saya mengangguk serius, menunggu Tuan Liu pergi sudah di tengah malam. Saya kembali ke toko kecil saya dan menemukan Liu Ruyan masih menungguku. Dia duduk memeluk lutut di atas kerusi kecil saya, seperti seekor kucing yang menunggu. Kucing kecil yang menunggu pemiliknya melihat saya, ia segera berdiri, berlari ke depanku, dengan wajah cemas bertanya kepada saya, Bapak, apakah dia tidak membuatmu kesulitan? Saya tersenyum, menggelengkan kepala. Tidak, dia bahkan memuji saya memanggang pangsit dengan baik. Liu Ruyan menghela napas lega, lalu sedikit malu menunduk. Jiang Ze, tadi terima kasih atasmu, apa yang kamu berterima kasih? Terima kasih karena bersedia meninggalkan suaranya untukku. Saya menatap telinganya yang sedikit merah, hati saya bergetar. Secara tak sadar saya mengulurkan tangan. Saya memijat rambutnya, bodoh. Tubuhnya menjadi kaku, tiba-tiba mengangkat kepala, matanya bersinar menatap saya,
seolah ingin melelehkannya. Selesai, saya merasa tidak bisa lari lagi, dan juga sepertinya juga tidak terlalu ingin lari. Setelah mendapatkan sertifikasi dari, hubungan saya dan memasuki fase baru yang aneh. Kami tidak kembali ke Beijing, berkata, di kota kecil yang indah ini, saya menjaga hati. Jadi gerobak bakar daging saya menjadi tempat perawatan bagi, dan saya adalah dokter utama baginya. Sepenuhnya melepaskan diri, dia tidak lagi puas hanya menonton dari samping. Namun dia langsung terjun, memakai apron murah yang sama dengan saya, berdiri rapi di samping saya, membantu menyerahkan tusuk sate, mengoles saus, menaburkan bumbu. Lebih mengguncang daripada hadiah 1 miliar, gerobak bakar daging saya menjadi tempat suci influencer. Setiap hari ribuan orang datang dari seluruh negeri hanya untuk melihat secara langsung legenda, sekaligus mencicipi tusuk sate yang saya oleskan saus sendiri. Bisnis saya meledak mencapai tingkat tak terbayangkan. Saya menghitung uang setiap hari sampai tangan mengerut. Saya merasa bukan sedang berpacaran. Ini adalah menemukan mitra top, kecepatan penghasilannya lebih cepat daripada mencuri ban. Lebih cepat, bekerja sangat serius. Meskipun awalnya selalu canggung, tidak sengaja mengoles saus ke wajahnya atau menaburkan bubuk cabai ke mataku, tapi dia belajar cepat, dalam beberapa hari. Sudah menjadi asisten yang rapi, melihat wajahnya yang berlumut minyak namun tetap cantik dan tangan-tangannya yang agak kasar karena bekerja, hati saya selalu muncul perasaan aneh. Sedikit rasa sayang dan sedikit manis. Pada hari itu, kedatangan tamu tak diundang memecah ketenangan aneh ini. Ayah saya yang tidak teratur, tidak tahu dari mana mendengar kisah gemilang saya, tiba-tiba datang ke rumah. Ketika dia melihatku, dia langsung menempel seperti perban anjing. Aduh, anakku yang baik, kau akhirnya menjadi orang baik. Saya dengar kau sudah memikat gadis paling kaya di lingkaran Beijing. Cepat bawa sedikit uang untuk ayah. Ayah akhir-akhir ini keuangan agak ketat, dia tampak begitu alami, seolah aku berutang padanya. Aku melihat wajahnya yang bengkak karena minum dan berjudi lama. Rasa jijik di hatiku mencapai puncak, pria ini menjualku seharga 50.000. Sekarang dia ingin menyerap darah dariku lagi. Aku belum bicara, di sampingnya Liu Ruyan menundukkan wajah dingin. Siapa kau? Jiang Jiangwo melihat Liu Ruyan, matanya langsung lurus. Air liur hampir mengalir. Anda adalah? Aduh, lebih cantik dari di televisi. Saya ayah, panggil saya saja. Dia memegang tangan, wajah penuh syukur, pergi. Liu Ruyan hanya berkata satu kata. Senyumannya kaku di wajah. Ibu Liu da Xiaojie, lihat ini, apakah kau tidak mendengar aku memintamu pergi? Suara Liu Ruyan menjadi beku, jangan pergi lagi, aku akan menaruhmu di sungai Jiang. Hai, ikan Jiang Jiangwo terkejut oleh sikapnya, tapi dia tetap tidak puas, mengalihkan target ke aku. Jiang Ze, kau anak tak tahta. Apakah kau hanya melihat orang luar berbicara dengan ayahmu seperti ini? Aku memang anakmu sendiri. Dia mulai bersorak, para pelanggan di sekitarnya berkumpul. Menunjuk dan menunjukkan, aku merasa wajahku sangat panas. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil sekumpulan uang dari laci dan melemparkannya di depannya. Ini 10.000 yuan, ambil uangnya lalu hilang. Jangan lagi membuatku melihat. Jiang Jiangwo melihat uang, matanya bersinar, segera mengambilnya. 10.000? Apa kau mengirimkan kepada pengemis? Dia marah tidak puas. Sekarang kau adalah menantu emas, 10.000 yuan cukup untuk apa? Setidaknya beri aku 1 juta. Aku gemetar. Aku benar-benar ingin memukul wajahnya yang serakah dengan satu pukulan. Saat itu Liu Ruyan menarikku. Saya berjanji 100 kali. Jiang Jiangwo berkata dengan semangat. Liu Ruyan menunjuk saya, mengucapkan satu persatu kata. Mulai hari ini, kamu dan dia memutuskan hubungan ayah anak, menandatangani dokumen, tidak akan pernah berubah pikiran. Jiang Jiangwo hampir tanpa ragu, dia menandatangani perjanjian memutuskan hubungan ayah anak. Memegang cek 10 juta, ia tertawa dengan mata yang tak terlihat, meluncur pergi. Saya melihat bayangannya yang jelek itu, tidak bisa mengungkapkan apa rasanya. Rasa sedikit sedih, tapi lebih banyak kebebasan. Mulai hari ini, saya Jiang Ze tidak lagi memiliki ayah. Baiklah, jangan lihat lagi. Liu Ruyan datang di sisiku, perlahan memegang tanganku, seolah hanya sampah saja, tidak berharga. Tangan dia hangat, saya memegang balik dan mengangguk. Terima kasih, kita tidak perlu mengatakan terima kasih satu sama lain. Dia menatapku, matanya penuh bintang. Saya sudah bilang akan melindungimu. Saat itu saya melihat sisi seriusnya. Sesuatu di dalam hati runtuh sepenuhnya. Sejak hari itu saya tidak lagi terjebak pada kebebasan atau ketidakbebasan, dan tidak lagi berpikir untuk melarikan diri atau menerima takdir saya, atau
Saya menerima dia, hari demi hari berlalu, usaha warung bakar saya semakin baik. Liu Ruyan juga berubah dari gadis yang canggung menjadi pemilik warung bakar yang layak. Ia mahir memesan pelanggan, membantu saya menyiapkan tusuk sate, bahkan belajar mencatat. Antara kami terbentuk kesepahaman ajaib. Satu tatapan saja, dia tahu apakah saya mau jintan atau bubuk cabai. Dia mengerutkan alis, saya tahu dia. Dia juga mengeluh setiap pelanggan bicara terlalu keras. Kami seperti pasangan biasa di kota kecil yang membuka gerobak, menutup gerobak, berbagi mangkuk mie instan tengah malam. Hanya saja, warung bakar kami yang biasa. Sesekali helikopter mendarat di lapangan kosong di sebelah, membawa barang terbang paling segar. Sesekali ada para pengusaha berjubah jas menunggu hanya untuk makan satu tusuk sate. Tidak ingin lagi. Saya bilang tempat ini cukup bagus, ada dia, ada barbeque, ada langit malam yang tenang, itulah hidup yang saya inginkan. Tapi saya berpikir, dia terkejut, menatapku, saya ingin kembali membuka restoran barbeque paling hebat di dunia. Dia menatapku, matanya bersinar, penuh ambisi. Saya sudah memikirkan nama toko, namanya. Kamu jadi bos, saya jadi bosnya, saya ingin semua orang di dunia tahu bahwa sate yang dibakar oleh pria saya adalah yang paling enak di dunia. Saya menatap, saya tidak bisa menahan tawa melihat sikapnya yang penuh semangat. Baiklah, saya bilang kembali ke ibu kota juga baik, selama bersama dia, dimanapun tidak masalah. Dia melihat saya setuju, melompat dengan gembira, seperti anak itu berputar di tempat, lalu dia lari ke depan saya, berdiri di atas tumit, sekali lagi mencium. Kali ini bukan sekadar sentuhan ringan, melainkan ciuman yang beraroma jintan dan cabai. Ciuman yang panjang, di kejauhan Liu yang selalu menjaga diam-diam berbalik dengan rasa lega, mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke, laporan, Tuan, penyakit sudah sembuh sepenuhnya. Selain itu, Anda mungkin segera memiliki cucu ketiga.